Untuk penekukan kawat itu memang konsepnya beda ya. Kalau pohon formal sama informal itu beda. Tapi apapun tekukannya itu sebenarnya yang penting kita udah tahu konsep ya. Pohon kita kalau pengen bagus tuh awalnya kita harus tahu konsep dulu. Baik itu pohon formal, informal, bahasa teman kita mungkin bahasa kontemporer sekalipun juga dalam artian tidak asal tekuk ya. Semua ada konsepnya ya. Ada konsepnya maunya seperti apa gitu ya. Tapi masing-masing walaupun konsepnya ada konsep atau mungkin ada pakem, akan tapi masing-masing seniman itu pasti punya ciri khas tekukan sendiri-sendiri. Nah itu yang menentukan kan teman-teman sendiri. Tapi kalau yang ikut kontes yang kelas 2 tadi ya, banyakkan formal dan informal itu biasanya dia tetap akan memakai aturan itu bahwa pengaturan dimensi itu paling penting. Yang menentukan nanti itu dimensi kita berhasil atau tidak itu ya saat kita pengawatan, itu yang akan menentukan nanti saat digundulin itu dimensinya masuk atau tidak itu di situ. Nah kebetulan kalau pohon mame yang sering kita pakai itu apalagi anting putri, karena kita pakai mata tunas pertama, penekukan yang saya pakai biasanya kita naik dulu baru turun ya, karena kita pengen saat nanti digundulin itu bisa ketemu dimensinya biar tidak kelihatan flat sekali gitu. Gundulin saya lagi ya. Dia mah nggak perlu digundulin berarti. Karena kamu udah rolling sendiri. Aku harus ngomong ngono. Selesai di demo open beat nggak? Enggak. Oh enggak. Leasing. Ya open beat langsung ya. Leasing. Hah? Leasing. Oh leasing. Oh iya sih. Kalau open beat takut nggak ada rontokan. Iya. Japri ya Pak. Kasih WA lah. Beri aja. Baca dulu Pak itu. Oh gitu ya. Buat ngerekam itu video, handphonenya nggak bisa dulu aja. Ada sesi foto bersama ya, tapi jauh-jauhan jaraknya. Mati kopinya Pak. Ayo bocor ke sini. Di uyup. Ntar balonnya masuk Pak. Sambil dipertanyakan boleh Pak, nanya-nanya Pak? Silakan. Kalau untuk bonsai itu, untuk pemula seperti saya itu bagusnya itu atau untuk yang lainnya bagusnya itu kita program apanya dulu Pak? Misalkan kaki-kakinya dulu atau kebanyakan kan kalau kayak saya nih nggak peduli dengan kaki, tanam kakuk-kakuk ya kan, perantingan dulu ya kan? Iya. Nah, yang lebih baiknya itu apanya dulu Pak? Kalau pertanyaan itu sebenarnya kita justru malah balik tanya dulu. Sampai mau masuk phase yang mana di antara 3 itu? Kalau saya mau jawab seperti itu dulu. Nah, sampai mau phase kemana? Kalau mau sih kedua-tiga Pak. Kedua-tiga kita harus ikutin aturan main. Selama ini yang sudah terjadi dia mulai dari dasar dulu ya. Perakaran kokoh, batang sempurna, percabangan menyesuaikan. Ya intinya sebenarnya gini ya, pohon bonsai itu ya miniatur pohon alam. Cuman kan kita punya imajinasi sendiri ya. Tapi monggo itu kalau kita tetap mempertahankan imajinasi kita phase pertama berarti ya. Kalau kita mau merambah ke yang phase kedua, ketiga, kalau konsep kita sama ya pasti bagus. Tapi kalau imajinasi kita pertahankan sesuai dengan ego kita, tapi berseberangan dengan 2-3, ya mau tidak mau, kita nggak akan pernah sampai ke sana gitu. Diikutin irama pasar. Kalau yang kedua, 3 itu tadi kita tetap mulai dari dasar dulu Mas, dasar dulu. Walaupun terkadang kita dapat cangkokan atau mungkin dapat stekan yang percabangannya sudah sempurna tuh. Nah itu tinggal meneruskan bawahnya ya. Nah di beberapa video saya itu ada
cara-cara untuk mengatasi itu. Triknya ada. Video apa sih Pak? Di Dulur Bonsai. Oh, Mas. Dulur Bonsai. Gitu. Ya, YouTube channel Dulur Bonsai. Rontokan aja hafal tuh. Dapat lagi. Besok saya ke rumah Pak. Tahu kan channelnya Pak Ahmad nih apa kan Dulur Bonsai. Dulur Bonsai. Kayak rontokannya ke Bang Satria ini. Spesial edisi Nanti Putri nih Pak. Iya. Luar biasa. Kebetulan Anteng Putri. Iya Pak. Apa loncengan yang lain? Tapi walaupun misalkan tidak ke fase kedua ketiga, tapi apakah lebih baik memang bawahnya dulu dikokohin Pak? Apa gimana? Tetap, memang fondasi bawah tetap utama ya. Baik 1, 2, 3 itu buat fondasi bawah saya rasa sih tetap yang utama ya. Karena nanti sebenarnya begini ya, kalau kita pengen tahu pohon itu mau seperti apa, kita kan tahu pohon itu garakannya seperti apa, baru kita membuat atasnya mau seperti apa. Itu sebenarnya seperti itu. Yang pernah kita pelajari itu seperti itu, yang pernah kita praktekkan seperti itu. Jadi kita sebelum kita menentukan pohon ini geraknya mau kemana, kita lihat bawahnya dulu Mas. Gitu. Kalau sebenarnya gini ya, kalau kita pengen tahu, ada temen kita dulu pernah praktek tuh. Sebenarnya kalau pohon itu akarnya bagus, itu ibarat kita itu berdiri tegak ya. Berdiri tegak itu pasti kuda-kuda kita kuat gitu ya. Tapi saat kita sudah kecapean, kan nggak mungkin kita berdirinya begini. Saat kaki kita kiri yang capek, pasti kan kita begini nih. Ya kan? Titik tumbuh kita ada di sini. Mau tidak mau mahkota atau kanopi itu kita ada di sini. Kalau begini artinya tengkleng, ya tengkleng gitu. Sebenarnya gerakan kita sendiri itu bisa kita jadikan filosofi bagaimana kita mau bikin bonsai. Saat perakaran sudah berubah, nanti konsep pohon itu juga bisa berubah sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, semua pohon itu kalau kita tanam di lapangan yang luas, salah satu pohon nggak mungkin dia condong, itu nggak mungkin, mustahil. Kalau satu pohon kita terapkan taruh di tanah lapang gitu, kita biarkan, pasti dia akan berdiri kokoh, karena dia tidak ada gangguan apapun. Yang membuat pohon itu gerakannya berubah itu karena ada gangguan, baik internal maupun eksternal. Entah itu kalau dari luar ya, entah itu angin, entah itu ditebang orang, entah itu itu lain cerita itu, kan cerita ini ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Dari dalam sendiri mungkin pohon itu mungkin sakit atau rusak gitu ya. Akhirnya dia akarnya busuk atau apa, atau yang di pinggir jurang mungkin dia rontok. Akhirnya dia cari keseimbangan sendiri sebenarnya. Seperti itu. Jadi menyesuaikan. Ya jangan dipaksakan ya, akar bagus kok harus lentik, itu sebenarnya nggak bisa. Akar bagus ya tegak diri tegak. Itu kalau filosofinya seperti itu. Gitu. Nah ini mungkin nggak terlalu lama ya. Jadi konsep awalnya saya bikin memang seperti ini. Ini cabang yang ini bisa kita buang di tengah perjalanan nanti. Andai kan ini percabangan sini ada bisa membesar. Karena memang kadang kita harus bisa tahu ya. Pedagang itu penyakit. Nah kalau saya jujur aja, kita phase yang kedua atau ketiga ya. Kita untuk yang pertama kita sudah tinggalkan. Karena apa? Kita tetap UD Mas. Sepinter apapun trainer, sepinter apapun kita ya UD, ujung-ujungnya duit Mas. Betul Mas, tadi itu. Saya sudah phase ke sana. Jadi kadang kita juga pengen menikmati sebelum laku, kita juga pengen menikmati enaknya seperti apa. Ini kalau kita konsep, ini sebenarnya nggak pakai, tapi saya juga pengen lihat indahnya seperti apa sih. Oh ternyata ini harus ada, kan gitu. Di tengah perjalanan nanti andaikan ini ada, ini bisa kita buang. Karena nanti pembesarannya kalau kita saat ini masih ada, ini membesar itu akan nutup, jadi jelek. Ini kita buang, gitu. Numpuk ya Pak. Apalagi mame, gitu. Ya mungkin nggak panjang lebar Pak Sigit dan rekan-rekan semuanya. Memang konsep mame cepet ya, kalau pengawatan mungkin cepet, akan tetapi ya itu tadi memang harus sabar. Kalau ada teman-teman yang mungkin lebih teliti lagi, saat penempatan percabangan ini salah, itu bisa kita potong. Kalau mame itu lebih enak sebenarnya, walaupun kita nggak, waktunya kita bisa ngulang ya. Pohon mame itu kalau kan kecil sekali nih Pak, ini cabang besar nih, mungkin ada over atau mungkin nggak pas dengan kita. Saat kita potong, ternyata kita itu sebenarnya pengen butuh nggak di sini, kita di bawah sini gitu ya, di bawah cabang ini.
kita potong itu, kalau pohon anting putih dan sejenisnya gampang tumbuh, dia pasti akan banyak numbuh di tunas ini kan Pak. Itu saat kita nanti butuh di bawah, nah kita jangan ambil tunas yang ada di bawah aja Pak. Ini kita buang, cabang udah berubah tuh Pak. Tapi ya itu tadi, membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun hasilnya nanti lebih maksimal. Nggak cuma anting putih, mungkin hampir semua pohon yang apa namanya, yang gampang pertumbuhannya bisa kita mainkan seperti itu. Tapi kalau pengen cepat, yang penting sudah ada, kita tekuk ke depan belakang, monggo gitu. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa menyampaikan, saat kita ngasih tempat yang lebih besar, resikonya adalah apalagi ukuran mame itu sangat rentan sekali. Mata tunas ini akan menjauh Pak, akan manjang saat pohon itu subur. Dan itu sudah lepas kontrol, dan itu sudah lepas dari ukuran. Jadi kalau teman-teman yang program mame, baik anting putri, sancang, serut bisa mame juga sebenarnya, kalau kita sabar ya. Serut itu bisa mame, jangan dikira serut gak bisa mame. Daunnya bisa mendukung sekali itu. Terus lohansung, apalagi yang ada di sini ya. Ulmus, semua bisa mame kok. Kalau fusida bisa, kimeng yang agak susah. Kimeng. Karena selain memang karakter batangnya, dia harus ada proses pengecilan daun, walaupun ada juga ya, memprosesnya lebih panjang. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan mungkin monggo, kalau tidak saya selesaikan cukup sampai di sini. Jadi ini terbuka atau japri Pak? Kenapa? Terbuka atau japri Pak? Kalau sebenarnya belum pengen saya jual, tapi kalau kita pengen ngomong kisaran, ini proses sampai 3 tahun. Memang kelas-kelas begini, kalau bonsai kan relatif ya, sampai mau buka 100.000 monggo gitu kan. Tapi kalau sampai buka 100.000 saya pesen gitu loh maksudnya. Ini memang kalau saya buka harga, ini paling murah itu di 1,5 juta, paling tinggi 3 juta. Mame, karena emang lihat proses ya. Proses. Semangat. Ya. Proses buat teman-teman semuanya, sekali lagi bahwa jangan berpikiran bonsai kecil itu murah dan bonsai besar itu mahal. Itu. Tolong dipegang ini ya. Maju punya kecil kan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat rekan-rekan semuanya. Yang jelas ini sekedar berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan. Bagi motivasi buat teman-teman semuanya yang mungkin konsepnya sama, monggo diteruskan. Yang konsepnya berbeda, yang penting kita tetap bersemangat, kita tetap jaga silaturahmi, kita junjung silaturahmi kita dengan berbonsai ria. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.